selamanya, selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, biarlah kita merasakan benar-benar betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita, dimanapun kondisi kita saat ini. Teman-teman, mari kita benar-benar siapkan hati kita. Kita mau rasakan lebih lagi hadirat Tuhan. Meskipun kita di rumah, kita mau diam di hadapan Tuhan. Kita mau membuka hati kita dengan sungguh-sungguh dan membiarkan hadirat Tuhan masuk di dalam hati kita. Oke, berarti aku open. Open itu mana? Start video kan. Penuhnya hati kami Tuhan, kami mau mendengar hadirnya. Hari kami mau rasakan hadirnya. Hatiku dengan hatimu Tuhan. Dengan hadirmu ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat, bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mau rasakanlah kita sini. Ku rasakan kasih dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami mengangkat tanganku, mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita lebih hati masuk di hadirat Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Kau Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dari indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami berkata, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Mari kita rasakan lebih lagi kasih-Mu Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan, Allah yang baik Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu lebih lagi. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada di setiap hati kami. Betapa baiknya Kau Tuhan, kami buka sungguh kasih-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan lagi dengan sungguh. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, ku mengangkat tanganku. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada tugas itu ya. Yang saya serahkan kepada BSI. Suaranya Bu Evi tidak terdengar, Bu. Maaf. Sudah terdengarkah? Ya, bagus Bu. Siap, Bu. Volumenya cukup ya. Oke. Ya, mari sekali lagi kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami, meskipun di tengah-tengah situasi PPKM, di Pulau Jawa, di tempat kami berdiam ini, tetapi kami masih bisa berkumpul, puji Tuhan, dan saat ini kami ingin mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap untuk mendengar apa yang Tuhan pesankan buat kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan, Shalom, YFC yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang indah ini, biarpun situasinya tidak seperti biasa ya, kita jumpa lagi secara online, meskipun waktu itu sudah sempat boleh tatap muka, tapi ya untuk saat ini kita akan mengikuti anjuran pemerintah, kita akan berjumpa melalui online dulu. Nah, di antara kita pasti ada yang merasa, wah, enggak apa-apa Bu Evi, secara online juga baik-baik saja, malah tidak usah repot keluar, terus lebih aman juga, saya lebih senang begitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi pasti ada juga yang kalau ketemunya
online itu rasanya kurang sreg, Bu. Feel-nya itu beda gitu. Kayaknya kalau di rumah itu kurang serius deh, Bu. Terus juga gampang terganggu sama situasi yang terjadi di sekitar rumah. Jadi ya, kalau saya mah lebih enak datang saja ke gereja ketemu langsung. Nah, YFC yang dikasihi Tuhan. Harus diakui, memang kalau kita beribadah dalam format online, beda, betul. Meskipun kita bisa berbakti via Zoom seperti ini, juga bisa lewat Google Meet, tapi secara fisik, kita itu tidak berada di ruangan yang sama. Kita tidak bisa kalau nyanyi bareng-bareng menyembah Tuhan, tidak bisa dengar suara kita gabung sama suara teman-teman kita. Indah sekali kalau di gereja, rasanya gregetnya beda. Tapi kita tidak usah berkecil hati dulu. Biarpun di rumah secara fisik ini tidak seperti kalau ketemu, pasti dalam setiap situasi yang diizinkan Tuhan untuk terjadi, selalu ada hal yang Tuhan inginkan untuk kita pelajari. Nah, yuk sekarang kita lihat sama-sama dalam Injil Yohanes ya. Kita lihat bersama dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Berbunyi demikian. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, kata-kata itu diucapkan oleh Tuhan Yesus di tepi sebuah sumur yang bernama Sumur Yakub. Waktu itu tengah hari, kira-kira jam 12 siang. Saat itu Yesus sedang dalam perjalanan dari Yudea balik ke Galilea. Dan dia harus melintasi daerah Samaria. Nah, di daerah Samaria itu Tuhan Yesus merasa capek. Lalu duduk di tepi sebelah sebuah sumur. Nah, murid-muridnya pergi beli makanan. Waktu Tuhan Yesus sedang melepas lelah di tepi sumur itu, haus, panas. Kira-kira jam 12 siang kan ya. Nah, datang seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Oh, kebetulan sekali. Lalu Tuhan Yesus meminta air minum dari perempuan Samaria. Waktu si perempuan diminta air minum oleh Tuhan Yesus, dia heran banget. Terus dia tanya, loh, kok orang Yahudi minta minum sama orang Samaria sih? Sebab kan bangsa Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Loh, waktu itu Tuhan Yesus menjawab, oh, kalau saja itu si perempuan itu tahu siapa Yesus, tentu kondisinya terbalik. Bukan Tuhan Yesus yang meminta air kepada perempuan itu, tapi justru perempuan itu yang akan meminta air hidup kepadanya. Nah, mulai dari sini kalau kita ikuti ya kisahnya, itu akan terlihat percakapan yang
rasanya ndak nyambung, kurang sefrekuensi. Gimana tuh kurang sefrekuensinya? Karena waktu Tuhan Yesus bilang seperti itu, kalau kamu tahu siapa aku, pasti kamu yang akan meminta air hidup kepadaku, dan aku akan memberikannya padamu. Lah, ndak nyambungnya perempuan Samaria itu kemudian menjawab dengan polosnya. Lah, bukannya sumur ini dalam. Terus engkau juga tidak bawa timba kan, tidak punya timba kan, makanya engkau minta minum ke aku. Lah, kalau gitu, lah gimana caranya engkau akan memberikan air kepadaku? Nah, Yesus jawab lagi. Tapi jawabannya tidak menjawab keheranan perempuan ini. Benar-benar tidak sefrekuensi. Lalu jawab Yesus ya, nah barang siapa minum air yang aku punya ini, air hidup, ia tidak akan haus lagi. Oh, barang siapa yang minum air biasa, maksudnya, ia tentu haus lagi. Tapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, air hidup itu, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Malah dia punya mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Udah gitu dijawab lagi sama perempuan Samaria itu. Dan jawabannya juga benar-benar tidak sefrekuensi. Apa yang dikatakan? Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak usah haus lagi, tidak usah datang lagi ke sumur ini untuk menimba air. Wah, benar-benar frustrasi kalau kita yang terlibat dalam percakapan ini. Tapi disitulah terlihat bahwa, ternyata banyak manusia itu yang nggak nyambung ya kalau berhubungan dengan Tuhan. Banyak yang frekuensinya beda. Jadi susah untuk mengerti apa toh maksudnya Tuhan. Nah, ketika Tuhan melihat bahwa, oh ini beneran gak mudeng nih, gak nyambung ini. Tuhan Yesus bilang sama perempuan itu untuk membuka mata rohaninya, mencelikkan. Tuhan Yesus tanya, soal suaminya. Terus kemudian dari pertanyaan Tuhan Yesus itu ketahuanlah bahwa, ternyata benar ya yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus tidak tahu sejarahnya perempuan Samaria ini. Tapi Tuhan Yesus bisa tahu loh bahwa perempuan Samaria itu sudah berganti-ganti suami sampai 5 kali. Kemudian bahkan laki-laki yang saat ini hidup sama perempuan itu pun bukan suaminya dia. Bisa ngerti Tuhan Yesus tanpa ada yang kasih tahu. Dan begitu perempuan Samaria itu sadar, ini bukan manusia biasa ini. Lalu perempuan Samaria itu langsung mengakui, langsung tersadar dan bilang, oh ternyata engkau ini nabi, bukan orang biasa. Lalu kemudian setelah dia sadar bahwa, ini bukan orang biasa, tapi kan dia enggak tahu ya ini siapa. Dia pikir, ini nabi, karena bisa tahu nih segala sesuatu yang terjadi dalam diri saya tanpa ada yang kasih tahu. Apalagi saya, tentu saya tidak akan kasih tahu sama dia. Ini rahasia saya. Terus perempuan itu bilang, benar-benar nabi nih. Lalu dia bilang, nenek moyang kami bilang, kami menyembah tuh harusnya di gunung. Tapi saya dengar engkau bilang, kalau kita menyembah di Yerusalem. Nah, saat itu Tuhan Yesus mulai masuk. Lalu berkatalah Tuhan memperkatakan kepadanya. Yesus berkata, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba
bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, manusia seperti juga perempuan Samaria itu ya, diwakili oleh perempuan Samaria, itu sering kita ini sering sulit memahami karena pemahaman kita itu terbatas, hanya terbatas secara fisik. Apa yang kelihatan, ya bukan badan kita toh, tapi apa yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan, bisa kita rasakan itu. Nah, untuk dapat beribadah dan menyembah Tuhan dengan benar, kita perlu satu frekuensi dengan Tuhan. Kita harus nyambung dengan Tuhan. Nah, Tuhan menghendaki kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh, artinya penyembahan itu lahir dari hati kita yang tulus, yang mengakui kedaulatan Tuhan. Kita menyembah dalam roh, penyembahan kita itu melampaui batas-batas bangunan, melampaui dinding-dinding gereja, melampaui tempat kita beribadah, persis seperti yang kita alami saat ini. Jadi kalau kita mau menjadi penyembah yang benar, kita tidak usah lalu merasa, wah ini bukan di gereja, jadi rasanya kurang sreg. Itu artinya kalau kita masih seperti itu, nah kita belum masuk dalam kategori menyembah dengan benar. Karena menyembah dengan benar itu melampaui batas dinding gereja. Bahkan saat kita berada di rumah pun, kita connect, terhubung dengan Tuhan. Karena apa? Penyembahan kita, penyembahan di dalam roh dan kebenaran, seperti yang Tuhan mau. Lalu, menyembah dengan benar, penyembahan kita itu tidak tergantung pada fasilitas. Jadi kalau kita di gereja, memang betul kita bisa mendengarkan iringan musik secara langsung, sound system gereja menolong kita untuk merasa tambah bersemangat, tambah rasanya indah banget kalau memuji-muji Tuhan, beribadah bersama-sama, suara kita jadi satu dengan teman-teman. Indah banget. Betul, itu membantu. Tapi kalau kita merupakan penyembah yang benar, kita tidak akan tergantung dengan itu. Jadi, setiap saat keadaan mengharuskan kita untuk lepas dari fasilitas-fasilitas yang biasanya membantu kita dan kita nikmati, dan itu tidak salah ya. Tapi kalau kita memang harus lepas dari itu, maka itu tidak akan mempengaruhi penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kita menyembahnya dalam roh. Satu frekuensi, nyambung sama Tuhan. Itulah penyembahan dalam roh. Dan tadi kan dalam roh dan kebenaran ya. Dan kalau kita menyembah Tuhan dalam kebenaran, artinya kita memahami kehendak Tuhan. Kita menyembah Tuhan dalam kebenaran, kita dalam berkata-kata, kita
kita dalam bersikap, berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu juga menyembah dalam roh dan kebenaran, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah esensinya menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, ketika kita ini menjadi penyembah-penyembah yang benar, maka Tuhan berkenan atas kita. Saat kita datang kepada Tuhan, kita memberikan hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan. Hidup kita itu apa saja? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita memberikan waktu kita, tenaga kita. Dalam pelayanan, kita memberikan ide-ide kita. Ada juga apalagi? Tabungan kita ya, harta benda kita, uang kita. Tidak cukup, itu saja kita berikan tubuh kita sebagai persembahan yang benar kan? Kita berikan hati kita. Nah, itu artinya kita memberikan hidup kita, seluruh hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar seperti yang Tuhan inginkan dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan pun akan menerima persembahan kita sebagai korban yang harum dan sejati. Dan Tuhan akan disukakan oleh penyembahan dan persembahan kita. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita ya untuk berkecil hati ya dalam segala situasi. Kalau situasinya memungkinkan kita untuk berkumpul bersama-sama, puji Tuhan, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bersekutu secara langsung, sharing secara langsung. Kalau waktu sebelum COVID itu kan ya, saling guyon, saling jawil-jawilan, tepuk-tepuk punggung, ada yang surung-surungan. Tapi dorong-dorongannya dengan kasih ya, jangan mendorong supaya temannya terjerembab, enggak dong ya. Enggak. Ya, itu masa-masa yang memang saatnya Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk berinteraksi secara luas dengan akrab dengan teman-teman kita. Puji Tuhan, kita manfaatkan. Nah, sekarang tiba saatnya Tuhan mengajar kita untuk salah satunya memahami. Apa ya artinya ya kalau kita itu beribadah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ternyata dalam roh dan kebenaran itu artinya saat ini benar-benar kita hayati. Ketika kita secara fisik ada di kamar sendiri, atau mungkin hanya berdua atau bertiga dengan kakak adik sama-sama mengikuti ibadah GFC. Tidak apa-apa. Tidak usah terganggu dengan, kita kok cuma dengar suara kita sendiri ya. Padahal kalau di gereja kita dengar suara rame-rame merdu tuh. Sayangnya suara saya kok sebenarnya agak-agak fals. Jadi ketika nyanyi, saya tidak bisa dengar suara teman-teman yang merdu, tapi saya hanya bisa dengar suara saya sendiri yang agak-agak ya seperti itu. Tidak apa-apa, tidak usah terganggu. Puji Tuhan, biarpun agak fals, Tuhan kasih suara kepada saya untuk bisa memuji Tuhan. Puji Tuhan, masih ada suaranya. Nah, itu saat-saat kita untuk bersyukur dan saat-saat kita untuk benar-benar praktek menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran yang melewati batas-batas dinding gereja dan tidak perlu terikat kepada fasilitas-fasilitas yang biasanya kita nikmati. Nah, IFC yang dikasihi Tuhan,
saya percaya dalam segala keadaan kita akan selalu bersemangat dan mau bersedia belajar dibentuk menjadi umat Tuhan YFC yang baik, patuh kepada Tuhan, dan siap untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Yuk, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memelihara kami di dalam segala situasi. Terpujilah nama Tuhan yang sudah mengajar kami dalam segala situasi untuk menjadi umat Tuhan yang bersemangat dan benar-benar mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan tanpa harus merasa kecil hati dengan segala keadaan yang kami alami. Entah itu masa-masa yang menyenangkan atau masa-masa yang bagi kami kurang menyenangkan, entah itu saat-saat yang leluasa, bebas, atau saat-saat yang mengharuskan kami untuk berada dalam situasi yang serba terbatas. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa baik, dan Tuhan pasti memampukan kami untuk melewati setiap masalah, setiap keadaan, dan kami bisa melaluinya, dan kami bisa tampil sebagai pemenang, karena kami tidak patah semangat, tidak kecil hati, bahkan dalam segala situasi kami bisa memetik pelajaran-pelajaran yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap pengalaman yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita untuk pertemuan kami pada sore hari ini, dan kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan sudah Engkau berikan kepada kami. Tolonglah kami untuk terus menjalani hari-hari kami dengan sabar, tetap bersemangat, tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan mungkin orang-orang yang tidak mengenal kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya serahkan kepada pengurus atau Pak Fama. Ya, dipersilahkan. Oke, shalom teman-teman. Jadi habis ini kita akan memasuki sesi breakout room, di mana kita akan membahas apa sih yang udah kita dapat dari firman yang sudah disampaikan oleh Bu Evi. Gitu teman-teman. Jadi kalau nanti misal ada tulisan breakout room, di oke aja, lalu akan dibahas bersama-sama dengan teman-teman di breakout room kalian ya.
Robin, Ones, apakah belum ada tulisan join-nya? Dinda and Wesley. Robin, Dinda belum ada ya? Wesley belum ada tulisan join-nya kah? Aduh, belum ada tulisan join do. Oh, udah.
Feby tadi kelompok berapa, Feb? 3 ya? 1 ya? Berapa? Ya, sepertinya sudah pada kembali ya, teman-teman. 30 detik lagi. Halo, halo. Ini sudah back ya? Iya, sudah. Tadi belum selesai ngomong Cik Alis malah juga, Ribi juga. Ini Halo, kepotong. Lau. Halo, Lau. Langsung pengumuman apa enggak ini? Oke, langsung pengumuman ya berarti ya. Untuk teman-teman yang tadi mungkin sharingnya belum selesai, bisa dilanjut nanti. Nanti itu kapan ya nanti ya? Udah habis ibadah, ngechat gitu. Atau mungkin telepon nggak boleh. Wis. Oh, Baik. Sharing mandiri ya guys. Oke, sekarang kita masuk ke pengumuman ya. Oke. Shalom teman-teman semua. Shalom. 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 Ada beberapa pengumuman yang perlu kita simak bareng-bareng. Yuk kita simak yuk. Next please. Oke, besok hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 itu ya kayak biasa jam 5 sore didampingi oleh Bapak Dekan Sujoko dengan tema Rasakanlah Hadirat Allah. Nah, ibadah ini kayak seperti ini ya, melalui link Zoom. Jadi itu ada dibagikan di WA Dr. Cipto YFC dan Instagram YFC Dr. Cipto. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum follow Instagramnya Youth bisa follow ya. Jangan pelit-pelit. Oke, lanjut. Buat teman-teman yang lagi corona gini, apalagi lagi PPKM, lagi banyak masalah ya, karena nggak bisa keluar, stres, banyak pergumulan, ya bisa kontak ke Kak Ella atau ke Pak Faman. Lanjut. Nah, persembahan ini pakai scan QR code ya, bisa pakai OVO, Dana. Terus yang nggak berdompet itu apa ya? Kurang tahu, satunya link aja. Ini buat yang persembahan perluasan gereja. Lanjut. Perpuluhan. Persembahan kas gereja. Oke, buat teman-teman yang minggu ini berulang tahun, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semua. Yang pertama ada Kristina Widianingrum, apakah ada? Kayaknya nggak ada ya? Oke. Selanjutnya Hans Christian, apakah ada? Ada. Ada ya? Ada. Kalau ada bisa bersuara dong. Iya, ada. Oke, happy birthday ya Hans. Panjang umur sehat selalu. Happy birthday, Han. Iya, makasih. Happy birthday. Oke, selanjutnya ada Kak Anes. Happy birthday. Bener kan Yuni yang Kak Anes ya? Nggak salah kan? Nggak salah. Nggak salah, oke. Happy birthday Kak Anes. Panjang umur sehat selalu ya. Oke. Nah, demikian informasi yang kami sampaikan pada hari ini.
Terima kasih sudah menyimak. Selamat bermalam minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu dia pengumuman-pengumuman yang sudah disampaikan oleh Cik Sharon ya. Makasih Cik Sharon. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Bisa minta tolong untuk Bu Evi membimbing doa kita. Ya. Yuk, mari kita berdoa. Puji Tuhan, di akhir pertemuan kami, Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk setiap kami yang saat ini berulang tahun. Terima kasih untuk usia yang Tuhan sudah tambahkan. Tuhan memakai kawan-kawan kami ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang kehidupannya bersinggungan dengan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir pada sore hari hingga petang hari ini. Kiranya Tuhan akan memberikan kepada kami ditambah-tambahkan pengertian mengenai firman Tuhan, ditambah-tambahkan kepada kami kebijaksanaan supaya kami bisa menjadi YFC yang makin hari makin dewasa dan makin serupa dengan Tuhan. Dan kami berdoa juga kepada kami, ditambah-tambahkan kepada kami kecerdasan di dalam kami menuntut ilmu. Karena kami percaya di dalam Tuhan, masa depan kami sungguh terjamin dan sangat cerah. Kami juga berdoa untuk pembina kami, Pak Fama. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat Tuhan, supaya bisa mendampingi kami sesuai dengan apa yang sudah Engkau tugaskan dan percayakan. Kami juga berdoa untuk para pengurus YFC. Tuhan, kami sungguh berterima kasih atas teman-teman pengurus yang sudah memperhatikan, yang sudah bekerja dengan baik untuk menolong teman-teman untuk bisa berbakti, tetap berbakti di masa-masa pandemi seperti ini. Tuhan memberkati. Dan pada akhirnya kami menyerahkan diri kami semua bersama dengan keluarga kami. Kami serahkan di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan, sehingga dalam segala situasi kami tetap bisa bersyukur, bersukacita, dan merasakan betapa Tuhan itu Allah yang sangat baik, tetap memelihara kami, tetap memberikan apa yang kami butuhkan di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mempercayakan doa kami di dalam satu nama saja, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pak Fama, suaranya tidak kedengaran, Pak Fama. Ya, terima kasih Bu Evi untuk berkat firman-Nya hari ini, memberkati setiap kami. Terima kasih semuanya teman-teman, sampai berjumpa lagi di ibadah berikutnya. Sebentar nanti kita pengurus akan evaluasi, jadi kita akan pinjam dulu sebentar Zoom-nya, Pak Gun, minta izin untuk kami mengevaluasi pelayanan kita hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Terima kasih Bu Evi, terima kasih juga teman-teman semua. Terima kasih Bu Ya, Evi. terima kasih. semua. Dan berkati semua. Oke, sepertinya sudah semua nggak sih? Ayo Bang. Kak, masih ada Kak. Oh, apa Ren? Nggak jadi, udah. Silakan apa Mbak?
Lho sing ngomong evaluasi ki kowe kok silakan Abang. Ya kan kamu yang buka Sing dulu ide ki dong. kowe kok silakan Abang. Pak Rahmat dulu Pak, ngomongin Pak. Kamu Iya, buka dulu saya dong. di WA tadi. Nih ngomong sing grup dekne ngomong siapa? Opo ki aku Kan kamu Ngono yang dulu, Pak. buka dulu Tolong, Pak. gitu loh. Maksudnya. Ngomong Pak, kandani Pak, ngomongi Pak. Ide nek wis ngomong ngelempar ke orang lain dulu Pak. Kandani Pak, tolong Pak. Kok Danang yang ini yang ketok dulu nanti Oh, kita iya, yang kan ngomong. biasanya gitu ya. kamu yang Disahkan dulu pembukaannya. Oh, ya kan? iya, Ketua makanya. mesti mensahkan. ini. Silakan. Aku ora ngerti apa. Ya, silakan Govinda kalau mau evaluasi betul Pak. Makanya. Silakan. Maaf ya guys, rumah tangga kita emang agak belum koordinasi minggu ini. Oke. Nah teman-teman terima kasih buat pelayanannya hari ini. Apa namanya? Kita mau lihat pelayanan kita sepanjang. Alah. buat- Go.